Oke, kembali lagi di Forum Timnas dan kali ini gua mau membahas update dari Timnas Indonesia, di mana ada beberapa berita. Yang pertama, STY mengungkapkan kekecewaannya atau rasa marahnya terhadap pemain dari tim nasional Indonesia. Kenapa STY bisa sampai marah kepada pemain timnas? Karena apa? Karena pada saat kemarin, ya, jadwal TC training camp dari timnas Indonesia menjelang nantinya akan menghadapi Brunei Darussalam. 2 kali kan kualifikasi Piala Dunia, 12 Oktober dan juga 17 Oktober. Ada beberapa pemain yang telat atau terlambat datang ke latihan. Itu yang pertama. Bahwa tidak disebutkan memang namanya siapa saja, pemainnya siapa saja yang telat, tidak disebutkan. Tapi STY jelas di situ mengungkapkan rasa marahnya. Bahkan dia bilang janji itu setara dengan nyawa. Jadi dia sangat marah kalau gue bilang di statement tersebut. Nah, pertanyaannya kan sekarang, kok bisa pemain selevel pemain timnas Indonesia masih soal disiplin itu seburuk ini? Ini kan disiplin yang sangat standar, datang latihan kok, nggak butuh ngapa-ngapain. Ini kecuali misalkan dia masih main di liganya, atau satu hari yang masih ada perjalanan atau apa. Yang jelas adalah kita coba lihat di negara-negara luar lah, yang sepak bolanya sudah maju. Ada nggak pemain yang telat datang TC timnas, latihan timnas sebelum international break? Hampir nggak ada. Walaupun 2-3 hari sebelumnya dia baru main di liga. Kayak pemain, ini karena gue fans Madrid, kayak pemain Real Madrid itu sudah pada gabung negaranya masing-masing, padahal beberapa hari lalu dia masih main. Tapi dia tidak telat datang ke latihan. Dan memang seharusnya sebagai pemain timnas, dipanggil timnas itu adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa. Maka harusnya mereka excited nih. Wah, gue dipanggil timnas nih, gue akan datang, gue akan latihan, gue akan tampilkan yang terbaik di latihan maupun di pertandingan untuk timnas kita. Tapi tampaknya beberapa pemain timnas yang telat tersebut itu tidak memiliki pemikiran yang tadi gue sebutkan. Soal disiplin, kembali lagi, bahwa mungkin selama ini sebelum STI atau di klub mereka masing-masing, hal ini sepertinya dibiarkan. Telat latihan, it's okay. Disiplin, nggak makan sembarangan, it's okay. Sehingga itu menjadi habit, menjadi kebiasaan yang sangat buruk untuk timnas Indonesia, untuk pemain sepak bola profesional. Disiplin itu penting, komitmen untuk diri sendiri. Dan mereka gagal. Dan ini bukan hanya sekali ya, makanya STY ngamuk. Kalau sekali mungkin nggak marah. Ini berkali-kali. STY itu sudah 4 tahun. Dia sudah berusaha untuk menanamkan disiplin. Tapi sekarang tahun keempat masih aja ada pemain seperti itu. Ini bukan lagi soal soal nasihat atau soal STY harus memberikan advice kepada pemain-pemain. Enggak, ini soal diri sendiri, balik lagi ke diri pemain sendiri. Kalau mereka sadar, kalau mereka masih punya rasa disiplin yang tinggi, mereka tidak akan telat, sesimpel itu. Dan kembali lagi tadi yang gue bilang, mungkin di klubnya masing-masing yang week by week mereka ada di situ, hal ini biasa, hal ini dibolehkan, hal ini diwajarkan, dinormalkan. Telat it's okay, nggak disiplin, makan bebas. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah itu semua benar? Apakah cara itu benar, membiarkan pemain tidak disiplin? Tidak. Sama sekali tidak benar. Kapan sepak bola kita mau maju kalau pemainnya tidak disiplin? Disiplin itu penting. Lu punya talent gak ada masalah. Cuman talent tanpa kerja keras, tanpa mental, tanpa disiplin, tanpa komitmen, bullshit. No, tidak akan ada gunanya. Banyak case-nya, tidak perlu gue sebut satu-satu. Maka dari itu, ya wajar STY marah.
wajar STY marah. Tapi kalau dia mau coret misalkan, ini kan beberapa, kita nggak tahu beberapanya berapa. Bisa 5 orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang, bisa 10 orang. Beberapa. Itu kan nggak disebutkan spesifiknya seperti apa. Kalau dia coret, dia harus ganti pemain lain. Apakah cukup waktunya? Apakah ada pemain lain yang bisa menggantikan pemain-pemain ini di liga? Apakah pemain-pemain yang lain ada garansi tidak akan melakukan hal yang sama dengan pemain-pemain yang melanggar ini? Tidak ada. Jadi STY pun sulit posisinya. Dia apa ya? Kalau gue bilang tidak bisa berbuat banyak dalam tindakan. Mungkin 1-2, kalau misalkan terjadi 1-2 pelanggaran individu, mungkin akan dicoret. Itu udah berapa kali kasus STY coret pemain. Tapi 1-2 ini kan beberapa, artinya segerombol nih. Artinya mereka mungkin sudah kompak kan. Kita datangnya santai aja, nggak usah disiplin-disiplin amat. Ini berbahaya. Dan mungkin kesan pemain meremehkan. Oh, lawan Brunei, latihannya apaan sih? Nggak perlu keras amat lah. Itu underestimate, itu mental, itu mindset yang sangat bisa membuat kita akan tersandung. Berbahaya sekali. Dan ya, kemungkinan tidak akan disebutkan namanya juga. Jadi kita cuma bisa berandai-andai siapa namanya. Cuman yang jelas gue di sini mau bilang bahwa hal seperti ini harus segera disadari oleh bukan hanya pelatih, tapi oleh pemain sendiri, karena pelakunya adalah pemain. Pelatih mau ngomel apapun, ketika pemainnya tidak sadar-sadar, maka tidak akan terjadi hal yang namanya disiplin tersebut. STY sudah menerapkan rules, gue jamin, peraturan-peraturan yang sangat ketat, disiplin. Tapi kalau pemainnya nyolong-nyolong di belakang, kan STY tidak bisa mantau pemain ini setiap hari 24 jam kan. Ketika mereka balik ke klub, apakah STY bisa mantau kegiatan mereka di klub? Nggak bisa. Jadi ini kembali lagi, peran dari klub, peran dari pemain, ini harus bersinergi. Pelatih di klub nggak boleh membiarkan hal-hal seperti ini terjadi, tidak disiplin. Karena itu pengaruhnya kemana? Ujung-ujungnya ke timnas. Kepala-kepala pemain ini yang dibawa dari klub ketika masuk ke timnas, dan diisi kepalanya ini sudah tidak disiplin lah, mental inilah, mental itu sudah pasti akan merusak timnas Indonesia. Ya, dan ujung-ujungnya disalahkan siapa? STY. Padahal yang salah adalah, ya, tahu sendiri. Terus berita selanjutnya adalah, ini dikabarkan oleh Garuda Revolution, IG, Instagram, bahwa STY itu dikabarkan akan perpanjang kontrak dengan timnas Indonesia, which is good. Kalau kita tahu bagaimana perjalanan STY 4 tahun kurang lebih, bagaimana dia membuild timnas ini, membangun pondasi, itu jauh lebih penting dibandingkan hanya trofi, apalagi trofi kaleng. Dia bisa bawa timnas kita 3 jenjang masuk ke Piala Asia 20, U23 dan juga senior. Itu sangat luar biasa. Dan dia juga bisa memasukkan beberapa pemain muda yang langsung di timnas senior. Itu sangat luar biasa untuk jangka panjang, bukan hanya jangka pendek. Dia meng-cut generation, itu jauh lebih penting untuk jangka panjang timnas Indonesia. Pada saat nanti ketika dia sudah tidak melatih bagi timnas Indonesia, maka legacy yang dia tinggalkan ini bisa sudah matang gitu, tinggal dimanfaatkan oleh pelatih selanjutnya dan dilanjutkan tentu saja oleh pelatih selanjutnya. Dan dia membangun filosofi itu sangat penting di timnas Indonesia. Maka dari itu perpanjangan kontrak dia ini sangat deserve dia dapatkan. Nggak tahu berapa lama, nggak tahu sampai kapan, teknisnya seperti apa, itu belum ada update. Yang jelas gue sangat happy dengan mendengar kabar ini bahwa STY akan diperpanjang kontraknya. Dan mungkin ada pihak yang tidak senang dengan berita ini, atau pihak yang menginginkan trofi yang hanya orientasi sukses adalah trofi. Kalau Anda warga negara Brazil, Thailand, nggak usah Brazil, Thailand, maka prioritas trofi itu bisa menjadi salah satu tolak ukur di AFF, karena mereka sudah matang nih, secara sepak bolanya itu sudah bagus. Kalau Indonesia masih perlu banyak yang dibenahi. Jadi stop dulu bicara tentang trofi. Ya, stop dulu bicara tentang trofi, mungkin tidak akan didapatkan dalam waktu dekat. Tapi ketika pondasi itu sudah dibangun, ketika filosofi itu sudah berjalan, ketika nantinya pemain-pemain ini sudah menemukan usia-usia ideal, kan ini masih banyak pemain muda ya. Nanti kalau sudah usia prime, itu semua akan
didapatkan dengan sendirinya. Jadi nggak usah khawatir. Oke, segitu dulu update untuk Timnas Indonesia kali ini. Salam sepak bola Indonesia.